karena suami Mbak HbS1-nya positif, Mbak sebaiknya juga periksa apakah positif juga atau negatif. Karena potensi penularan itu kan melalui hubungan badan bisa, Mbak. Lah, kalau nanti ketahuan negatif, ya supaya tidak ketularan, Mbak bisa melakukan vaksin. Setelah divaksin, Mbak nanti akan terbentuk anti-HbS. Itu pun vaksin ada beberapa tahap. Pemeriksaan anti-HbS biasanya nanti 3 bulan pasca vaksin yang ketiga umumnya. Ya, jadi gini, potensi penularan itu bisa terjadi. Makanya itu saya sarankan Mbak untuk periksa. Karena pada saat pertama aja Mas kemarin ketahuan HbS1-nya positif kan kaget. Ya karena memang Mas nggak punya gejala apa-apa. Tidak ada keluhan mual, muntah, mata kuning, dan labnya SGOT, SGPT-nya bagus. Tapi kagetnya tuh karena kenapa kok tiba-tiba HbS1-nya positif? Berarti kan kemungkinan infeksinya baru masuk infeksinya. Tapi untuk mengetahui infeksinya itu akut atau kronis itu sebenarnya ada pemeriksaan tambahan. Cuma Mas kemarin nggak mau. Kalau pemeriksaan tambahan itu ya kayak IgM anti HBC. Kan kalau HbS1 itu protein permukaan, S itu surface. Nah kalau C itu core, jadi inti dari virus tersebut diketahui dari antibodi yang melawan terhadap antigen core pusat tadi. Kalau IgM kayak zaman COVID dulu lah, ada IgM, IgG. Kalau ada muncul IgM itu berarti infeksinya baru masuk. Itu respon alamiah perlawanan terhadap tubuh. Kalau IgM anti HBC-nya positif berarti infeksinya akut baru masuk. Nah kalau udah negatif berarti kronis karena udah lama. Nah yang diharapkan itu karena Mas kemarin nggak mau periksa ya saya minta 6 bulan lagi. Sama juga dengan Mbak, 6 bulan lagi nanti juga dicek kalau udah Mbak diperiksa juga. Nah kalau Mas nanti kok 6 bulan lagi kok anti HbS-nya, anti HbS itu sistem imun natural yang bisa mengalahkan virus tersebut. Nah kalau anti HbS-nya nanti positif berarti aman, virusnya bisa teratasi, tereliminasi. Tapi kalau kok ternyata masih negatif, ya berarti mungkin menjadi kronis. Tapi kronis pun juga sebagian besar aman, namanya kronis inaktif atau kronis pasif lah begitu. Nah kalau kronis aktif itu biasanya muncul gejala-gejala yang lain, ya mungkin mual, muntah, nafsu makan berkurang, mata kuning, kulit kuning. Dan biasanya kalau fase virusnya berkembang biak itu diketahui kalau dicek juga HbA1-nya, E itu envelope. Nah, itu ada di dalam darah, itu menunjukkan bahwa virusnya sedang berkembang biak. Tapi sudah, sekarang yang penting Mbak periksa dulu HbS1. Kalaupun nanti misalnya negatif, sebaiknya Mbak divaksin supaya tidak potensi ketularan, ya.